Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Freeland ya ini ya. Di sini saya akan mau review kualitas baterai yang saya beli. Video unboxingnya juga udah saya tampilkan juga. Yang kemarin, ini saya agak lama ya setelah saya review inverter. Bukan review ya, tapi unboxing inverter Samoto. Kebetulan itu sebenarnya videonya sudah ada, tapi kebetulan ada kesibukan di dunia nyata. Alhamdulillah ini bisa ngedit sedikit dan mau review lagi. Kebetulan kemarin udah buat videonya yang unboxing dari baterainya. Baterai saya beli di marketplace, tapi dengan di luar ekspektasi saya ya, karena saya berpikiran itu baterainya itu udah dirakit dari sana. Nah, tapi ternyata yang saya dapat hanyalah terpisah ya. Jadi kita ngerakit sendiri. Nah, ada yang buat basket dong. Nak pas kayak gini ya? Ini wes tau berapa kan dong? Melaku tau. Udah ampuh. Apa? Kebetulan untuk proses rakitnya tidak saya rekam, tapi nanti teman-teman bisa ngerakit ya. Tapi setidaknya nanti bisa saya kasih gambaran lah sedikit cara perakitannya itu nanti seperti apa. Kebetulan untuk baterainya sudah saya taruh di box ini ya, di triplek. Kenapa kok saya kasih triplek? Kok tidak saya kasih diisolasi, digabung jadi satu, di cutter dan lain sebagainya, karena mengingat saya masih ada anak kecil ya, masih ada anak kecil, nanti kalau berdiri-berdiri terus nanti di gimana-gimanain nanti malah konslet, malah jadi bahaya nanti malah. Makanya saya buatkan box ini, box dapat dari triplek yang bekas itu, potong-potong saya buat boxnya. Kebetulan kemarin itu baterainya yang saya dapat itu kapasitasnya lumayan besar, 120 Ah, 4 pieces. Nah, di dalam boxnya itu kemarin udah saya cek juga, dapat paketnya itu yang baterainya ada 4, terus BMS-nya itu yang jelek itu BMS-nya. Kenapa kok jelek? Karena dia tuh tidak proteksi untuk overchargingnya, itu dia masih belandang ya. Jadi dia masih terus charging terus. Dan hasilnya baterai saya tuh melendung satu. Tapi entah memang kualitasnya kayak gitu atau gimana juga kurang tahu, karena memang saya rasa tuh yang saya dapat 4 pieces itu yang satunya tuh bermasalah ya, karena yang 3 itu bisa balance, yang satunya tuh tidak mau. Nah, sampai saya tuh mulai rakit dari nol lagi ya. Jadi saya proses rakitnya seperti ini ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya. Ini adalah perangkat balancernya. Balancer, terus ini saya taruh sini dulu. Saya taruh sini dulu, enggak apa-apa.
Terus yang ini nggak kelihatan ya, yang ini adalah BMS-nya. BMS-nya ini kemarin itu saya juga beli ya, jadi tuh paketan yang diberikan sama penjualnya tuh kalau menurut saya tuh tidak worth it banget karena kualitasnya tuh jelek. Kalau menurut saya tuh seperti itu. Untuk baterainya ini saya akan menerangkan cara perakitannya dulu aja lah, sesimpel itu. Jadi ini adalah dari 4 ini kita buat seri ya. Ini yang kalau yang warna abu-abu ini yang hitam, ini abu-abu ini negatif, yang ini positif. Jadi itu dia diselang-seling ya. Yang ini negatif, ini positif, negatif, positif. Jadi dipasang itu seri. Gini terus dikasih apa? Paralel besinya ini ditaruh 1 2 3 ini, jadinya nanti ketemunya di sini. Positif sama negatif. Dari negatifnya ini masuk ke BMS-nya ini, terus output dari BMS-nya keluar dari main-nya ini. Nah ini main, ini di sini ketemunya plus. Jadi gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin lebih detailnya banyak sekali di YouTube itu, cara perakitan dan lain sebagainya itu banyak banget. Nah, kenapa saya ganti ini sebelum ada balancer ini? Saya tuh ganti ini BMS-nya. Dan ternyata benar setelah saya ganti BMS-nya ini, dari 4 sel ini yang kemarin itu yang salah satunya ini yang rusak tuh ini. Saya beli baru tapi rusak. Mungkin ada teman-teman juga yang bilang itu kualitasnya tuh yang baterai yang baru, yang katanya baru itu bermasalah. Ternyata mungkin ya ini yang saya dapat itu seperti itu. Jadi saya berpikiran ganti BMS, ternyata dia bisa merotek di maksimal 3,6, mentok paling 37. Udah dia berhenti, dia udah tidak charging. Lalu saya berpikiran apa karena kurang balance ya. Padahal sebelum saya perakitan itu saya balance manual, saya paralel semuanya nih baterainya. Saya paralel semuanya. Lalu udah balance semuanya, voltase sama, ternyata setelah di charging yang satu ini dia chargingnya tuh voltasenya tinggi banget, 35, padahal yang lainnya paling 32, 33 gitu. Balance semuanya 3, tapi yang satu ini kurang tahu ya. Dia ngisinya cepet tapi habisnya juga cepet. Padahal yang 3 ini masih anteng ya. Di situ. Terus saya sempat berpikiran apa coba saya beli balance. Akhirnya saya beli balancer juga. Untuk pemasangannya pun hampir sama di pemasang di BMS-nya. Jadi kita ngikutin yang plus, ngikutin yang plus ini. Terus berurutan sesuai kabelnya. Yang terakhir nanti di main-nya ini. Setelah itu saya pasang jadi satu dengan BMS-nya ini. Saya coba, ternyata menurut saya tuh juga kurang efek. Mungkin karena kondisi baterainya tuh memang tidak oke ya. Jadi dia tuh bermasalah. Jadi dia selama saya percobaan ini hampir 2 minggu lah. 2 minggu dia tuh tidak balance ya. Kondisi voltase baterainya tuh tidak balance. Jadinya tidak oke lah menurut saya itu. Makanya saya tuh kaget. Oh ternyata memang menurut saya tuh kondisi baterainya tuh tidak oke yang satunya ini. Ya mungkin dari review yang teman-teman di grup dan lain sebagainya itu memang benar ya. Kalau beli baru sama yang geprekan langsung itu malah bagus, yang geprekan berarti memang perbedaannya di situ. Nah jadi gitu ya teman-teman. Nah dari kualitas yang baterainya ini, kalau menurut saya, kalau untuk dengan kapasitas rumah tangga sebenarnya cukup ya. Apalagi dengan kondisi saya paling cuma pemakaian lampu paling stop kontak yang standar TV itu cukup sih menurut saya, cukup banget. Tapi ya memang tidak bisa full 24 jam karena memang saya ini setup PLTS-nya tuh cuma standar dan bertahap. Jadi nanti paling kalau ada uang sisa saya belikan panel gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi untuk wiringnya seperti ini ya. Wiringnya balancer sama BMS sama juga. Jadi yang satu saya buat
box seperti ini. Untuk alurnya pengkabelan di sini ya. Jadi plus ini main, saya buat colokan dimasukkan ke inputan kemana ya? Inputan ke inverter. Yang ini plus, yang ini main. Nah, jadi gitu ya. Nah, kita lihat ya untuk voltasenya ya. Bentar. Kita cek voltasenya. Nah, kita ukur yang baterai yang sini 1, 2, 3, 4. Nantilah ada perbedaan sama. Kita coba ya. Kita lihat itu 3306. Yang satunya 33. Yang satunya 3297. Hampir sama ya ini ya. Ini 3305. Sama ya. Ini kebetulan ini malah sama ini. Biasanya tuh yang ujung ini tuh dia voltasenya down. Nah, kita lihat 3395. Yang baterai ketiga 3308, 33 ya. Yang ini 3304. Nah, gitu. Untuk voltasenya 13,2 ya ini. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk review baterai yang geprekan itu, baterai yang saya beli baru itu ternyata memang menurut saya enggak baru sih kalau saya, karena memang kondisinya tuh enggak balance ya. Jadi yang satunya tuh malah cepet habis itu. Untuk wiringnya seperti ini. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Saya unboxing, review kualitas baterainya itu seperti apa. Karena percobaannya kualitas baterainya itu setelah saya coba 2 minggu tuh seperti itu ya. Jadi sebelum saya beli balancer, saya beli BMS lagi itu, sebelumnya itu malah parah yang situ 4 volt, yang ini lainnya itu 32 atau 33 volt gitu. Jadinya itu tidak balance semuanya. Gitu. Sampai yang sini tuh menurut saya itu melendung ya baterai yang barunya itu. Oke teman-teman, nanti tetap lanjut ya untuk perakitannya seperti apa, wiringnya seperti apa. Nanti kita buatkan part-part ya, agar teman-teman bisa sharing bareng bersama saya, agar bisa membangun energi terbarukan di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Terima kasih.